Sebelumnya itu Tuhan berdiam diri selama 400 tahun, tidak mengirim nabi-nabinya sebab karena manusia telah berdosa. Dan ketika itu Tuhan datang melalui Roh Kudus, dikandung dari dalam Maria dan lahir. Itulah yang disebut dalam yang pada saat ini akhir-akhir ini akan dirayakan tanggal 25 Desember. Jadi itu Tuhan Yesus itu datang ke dunia itu untuk menyelamatkan umat-umat, terlebih-lebih saudara kami orang Muslim yang tidak percaya kepadanya. Kita untuk percaya kepadanya supaya kita dapat, dia telah menanggung kita, telah menggantikan posisi kita, yang dimana bahwasanya kita yang sebenarnya yang menanggung setiap dosa-dosa kita. Minta tolong buat Rex dulu dek, satu papan. Buat Rex. Siap kan? Iya, nanti ku ambilkan, siap. Iya. Gimana? Lanjut bang, lanjut. Maaf saya tidak mute tadi, lupa. Lanjut. Oke, baik. Jadi itu Yesus datang ke dunia itu untuk menyelamatkan kita sebagai manusia yang ada di muka bumi ini, yang telah terikat, yang telah Tunggu dulu bang. Lupa di mute tadi. Mohon maaf bang Juston ya. Astagfirullah. lanjut. Iya. Masih panjang bung, sedikit aja bung, pelan-pelan kita diskusi ringan aja ya. Saudara Juston, salam kenal, perkenalkan saya Bang Zuma. Saya pemerhati Bible dan pemerhati umat Kristiani di Indonesia ini. Boleh saya bacakan satu dalil bung? Oke, baik, boleh Pak. Oke, makasih ya. Di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan, misalnya kita ambil dari Ayub, boleh juga kita ambil dari Maleakhi, bisa juga dari Mazmur atau Yesaya. Tapi saya lebih cenderung kemudian mengambil data dari kitab Ayub aja. Ayub 23 nomor 13. Tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Siapa yang dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Berapa tadi Pak? Ayub berapa? Ayub 23 nomor 13. Oke. Tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Tidak ada yang bisa menghalangi dia. Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Nah, bagaimana mungkin kemudian Tuhan yang tidak pernah berubah itu kemudian diimani oleh orang Kristen yang notabene-nya bukan ajaran Yesus, mengajarkan kemudian Tuhan berubah menjadi manusia. Nah, kita diskusikan ringan aja dulu. Menurut saudara, bisakah Tuhan membuat Tuhan baru di samping dirinya? Itu dulu. Ya, silakan Brother Juston. Silakan Bang Juston. Oh baik, shalom. Oke. Dalam ayat ini Tuhan menggambarkan kedaulatannya yang mutlak, yang dimana Ayub sedang mengungkapkan bahwa Tuhan memiliki kehendak yang sempurna, tidak dapat dihalangi oleh siapapun, dan segala sesuatu yang dia kehendaki pasti terjadi. Ini menunjukkan bahwa Allah adalah pribadi yang tidak tergoyahkan oleh manusia atau keadaan. Dalam konteks ini, Ayub sedang mengalami penderitaan yang hebat dan merasa tidak dapat memahami maksud Allah dalam situasinya. Namun, di tengah perasaan itu, Ayub tetap mengakui bahwa Allah adalah penguasa dan atas segala sesuatu. Ayub mungkin tidak memahami sepenuhnya rencana Allah, tetapi ia sadar bahwa Allah bekerja sesuai dengan kehendaknya sendiri. Iya, Tuhan itu bisa tidak membuat Tuhan baru di sampingnya? Maksudnya? Tuhan membuat Tuhan baru di sampingnya, misalnya
mungkin dia sepi sendiri, maka dia membuat kemudian Tuhan untuk menemani dirinya. Biar rame gitu loh maksudnya. Supaya Tuhan ini bisa menggosip dengan Tuhan yang satu. Bisa nggak kayak gitu Bang? Anda dapat pertanyaan itu dari mana? Dari pernyataan saudara barusan. Pernyataan saudara, Tuhan tidak bisa, manusia tidak bisa menjadi Tuhan, tetapi Tuhan bisa menjadi manusia. Nah, kalau Tuhan bisa menjadi manusia, berarti mana yang rasional menurut saudara? Tuhan menjadi Tuhan baru. Misalnya Tuhan ingin menjadikan Tuhan yang lain. Misalnya Tuhan Anda laki-laki. Karena di dalam kitab saudara kan jelas dikatakan Tuhan Anda menciptakan manusia serupa dengan dirinya. Sedangkan di dalam kitab Anda juga dikatakan Tuhan menjadikan manusia ada jenis kelamin laki-laki, ada jenis kelamin perempuan. Nah, Tuhan Anda kan laki-laki. Boleh nggak Tuhan Anda Tuhan berupa perempuan, Tuhan perempuan? Misalnya Tuhan yang laki-laki Yesus. Kalau Tuhan perempuan misalnya Mbak Yesus atau Nona Yesus gitu. Bisa nggak kayak gitu Bang? Baik, kita tahu dulu ya saudara yang terkasih yang kurang paham tentang ajaran Alkitab. Mungkin kalian suka banget dengan membanding-bandingkan atau ngapain. Kita tahu dulu Allah kami itu Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Mana ada Allah yang menciptakan Tuhan satu lagi? Enggak ada, saudara yang terkasih. Ya, Yesus ini dibatasi ruang dan Yesus itu ada dua pribadi, yaitu Yesus sepenuhnya jadi sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah. Ya. Nah, ketika dia menjadi sepenuhnya manusia, dia terbatas nggak? Secara manusianya terbatas, Nah, tapi secara berarti Tuhan bisa nggak jadi manusia? Hah? Bisa nggak manusia jadi terbatas? Tuhan bisa menjadi manusia, tapi keilahiannya Tuhan bisa nggak menjadi terbatas? Tetapi Abang, kemanusiaannya terbatas. Ya wajar, manusia. Tuhan bisa nggak menjadi terbatas? Tuhan tidak terbatas. Tuhan bisa nggak menjadi manusia? Bisa. Bisa nggak Tuhan menjadi terbatas? Tuhan tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Kalau begitu, kalau Anda mengatakan Tuhan tidak bisa terbatas ruang dan waktu, yes. Kenapa kemudian Anda mengatakan Tuhan bisa menjadi manusia? Praise the Lord. Oke. Artinya di sini, itu tadi saya bilang, manusia ini sudah jauh dari hadapan Tuhan, dari ajaran Tuhan, sudah jauh dalam dosa. Jadi Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan saya dan saudara terkasih. Bukan orang-orang yang tidak percaya kepada bukan itu dulu. ajarannya. Kita nggak membahas tentang keselamatan, Bang. Iya, kita makanya membahas saya tentang bilang esensi Tuhan. Itu maksud dari Yesus menjadi Tuhan menjadi manusia itu. Ya, kalau Tuhan bisa menjadi Tuhan, jadi jangan. Kalau Tuhan bisa menjadi manusia, saudara, begini dulu. Kalau Tuhan, saudara, kalau Tuhan bisa menjadi manusia, apakah juga Tuhan bisa menjadi Tuhan? Penjelasanmu yang kau pikir kau totoi pengotong-otoi otomau. Santai Bang, jangan emosi, santai. Bukan emosi, cuman Anda ingin pengen. Enggak. Tunggu dulu. Pernyataan saudara, dengar pernyataan saudara. Pernyataan saudara, mohon maaf nih. Pernyataan saudara. Oke, gas. Pernyataan saudara, Tuhan saudara bisa menjadi Tuhan. Nah, kalau Tuhan bisa menjadi manusia. Kalau menjadi manusia Tuhan Anda bisa, berarti Tuhan Anda juga bisa menjadi Tuhan, menjadikan Tuhan. Tuhan menjadikan Tuhan baru. Nah, Tuhan baru nanti ini menjadikan Tuhan yang baru lagi. Tuhan yang baru lagi nanti ini membuat lagi Tuhan yang baru. Sehingga Tuhan Anda itu rame. Bisa nggak kayak begitu, Bang? Oke. Ketawa dengan penjelasan bolak-balik kamu bikin ini entah apa maksudnya ini biar apa gitu. Kalau saudara, kalau Tuhan Anda dengar sedikit lagi. Kayak ngomong sama anak SD. Sedikit lagi, Bang, sedikit lagi. Tuhan Anda bisa menjadi manusia. Setelah dia menjadi manusia,
Dia 100% manusia dan 100% Tuhan. Nah, kalau Tuhan Anda kemudian menjadi Tuhan, menjadikan Tuhan yang satu lagi, sabar, bukan sabar, saudara, sabar, boleh sabar ya. Itu masih ada 101. Boleh ya? Nah, oke, diam dulu. Gas paman. Jadi kalau Tuhan Anda bisa menjadi manusia, berarti Tuhan Anda pun bisa menjadi Tuhan baru. Karena menjadi manusia saja bisa, apalagi menjadi Tuhan baru. Nah, setelah menjadi Tuhan baru ini akan menjadi apa? 100% Tuhan dan 100% Tuhan. Dan 100% Tuhan. Tidak ada sisi kemanusiaannya. Sedangkan Anda mengatakan tadi Tuhan tidak bisa terbatas ruang dan waktu. Dengan kata lain, ya Allah ya Karim, aku dikasih bodrek sebetulan ini anak. Siapa yang minta? Hah? Alamak, benar-benaran saya dikasih, bro. Gila lu ya, menghina banget sih lu. Aku dikasih, kawan. Ya Allah ya Karim, kayak mana ini aku dikasih kayak gini beneran? Gila lu. Aku belikan tadi kan, aku belikan tadi di belakang. Ini jauh-jauh dari Dubai dikirim ke sini, pakai email keluar beneran. Lengkap pula tuh dengan airnya dikasih. Alamak. Astagfirullahaladzim, ya Allah yang Karim, saat kau betul-betul asisten yang hebat luar biasa. Bang Juma, jangan bawa kita kemana-mana Bang Juma. Ya, sabar Bang, sabar. Kita masih di sini. Saya cuman staf saya saja. Aneh. Cuma yang saya kasih sebentar dulu. Ini semua komentar beragama Muslim ini, ya apakah yang ini yang diajarkan dalam agama kalian yang menghina satu sama lain? Apa ini? Banyak kali yang tapping dengan nama saya. Sedangkan kalau Tuhan Anda, sabar, boleh sabar ya. Sedangkan kalau Tuhan Anda menjadi Tuhan baru, berarti kan Tuhan Anda tetap aja tidak terbatas ruang dan waktu. Lebih baik Tuhan menjadikan Tuhan baru daripada Tuhan menjadikan dirinya menjadi manusia. Karena kalau Tuhan menjadikan dirinya menjadi manusia, dia akan bertentangan dengan akal, bertentangan dengan logika, bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan Tuhan itu sedikit lagi. Menyelamatkan manusia. Kalau Tuhan menjadi manusia, berarti Tuhan menjadi terbatas karena dia menjadi manusia. Apakah Tuhan terbatas? Tuhan tidak bisa. Kita menggunakan akal sehat. Betul? Gimana? Kalau Tuhan tidak bisa menjadi terbatas, berarti Tuhan tidak bisa turun level menjadi manusia. Karena manusia itu terbatas. Ketika Tuhan menjadi manusia, maka Tuhan menjadi terbatas. Makanya saya bilang tadi, Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Kalau tidak ada pengorbanan atau tidak ada penumpahan darah, manusia ini tidak akan selamat dari dosa. Makanya Anda dulu tahu konteksnya, Yesus datang itu ke dunia sebagai apa dan menjadi apa. Jangan kamu bilang Tuhan saya terbatas dan Tuhan menjadi Anda yang membatasi Tuhan Anda, kok jadi saya yang terdakwa? Anda yang membatasi Tuhan Anda karena Anda mengatakan Tuhan Anda jadi manusia. Berarti Tuhan Anda batasin karena dia menjadi manusia. Itu permasalahannya ada di Anda, bukan di saya. Kalau Tuhan saya laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan manusia. Kalau Tuhan Anda serupa dengan manusia, berarti serupa dengan makhluk yang terbatas. Itu salah siapa? Salah Anda, karena Anda memiliki konsep pagan. Itu bukan konsepnya Yesus. Itu konsepnya Kristen yang dibuat-buat Kristen sendiri, yang berasal dari filsafat Romawi Yunani. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Anda mengatakan Tuhan Anda bisa menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia, berarti Tuhan Anda bisa menjadi setan untuk menyelamatkan setan. Bisa menjadi hewan untuk menyelamatkan hewan. Gitu maksudnya Tuhan Anda. Tipenya kayak gitu. Nah, adakah Yesus mengajarkan itu? Tidak ada. Yesus mengajarkan di dalam Matius 21 nomor 31 nomor 32. Apa kata Yesus? Pemungut cukai dan perempuan sundil lebih dulu masuk surga karena mereka mendengarkan Yohanes. Hanya mendengarkan Yohanes,
pesundal dan pemungut cukai rentenir lebih dulu masuk surga. Ada nggak di situ dikatakan pemungut cukai dan juga perempuan sundil lebih dulu masuk surga karena percaya saya datang menebus dosa di atas tiang salib? Ada nggak? Nggak ada. Yesus loh yang berkata lebih dulu pemungut cukai dan perempuan sandal masuk ke dalam kerajaan surga karena mereka percaya kepada Yohanes Pembaptis. Jadi kalau orang Yahudi menurut Yesus kalau ingin selamat cukup percaya Yohanes Pembaptis, orang itu akan masuk surga. Kata siapa? Kata Yesus. Dari mana? Terambil dari mana? Matius 21 nomor 31 32. Ayo. 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 Ayo bang. Man rasai. Tuhan jadi manusia, mati ya. Ayo saudara-saudara, kita pakai akal yuk. Yesus mengajarkan kita kasihilah Tuhan dengan akal. Bukan dengan doktrin, bukan dengan dogma, bukan dengan cocokologi, tapi harus dengan akal. Kata Yesus loh, bukan kata Bang Suma. Nah sekarang Anda percaya Yesus gak? Kalau percaya kepada Yesus, maka Anda harus beragama dengan menggunakan standar akal. Bukan dogma, bukan doktrin gereja, tapi akal. Setuju kita sampai di sini? Kalau setuju kita lanjut. Kalau tidak, saya minum Bodrex. Silakan minum Bodrex Bang Suma. Iya, baik. Sudah minum? Alhamdulillah. Oke. Sudah bang. Bang Maju. Bang Maju. Halo Bang Maju. Oh Bang Juma. Iya, gimana? Sorry. Ya sudah minum Bodrexnya. Gimana? Sudah. Saya diskusi dengan kalian, saya pusing karena otak saya tidak bisa menerima pernyataan-pernyataan yang tidak masuk akal gitu loh. Saya juga pusing. Bang Maju bawa kita kemana-mana gitu. Enggak kemana-mana kok. Yesus mengatakan keselamatan itu ada orang selamat karena percaya kepada Yohanes kok. Itu kata Yesus. Coba baca dulu Bang Juma. Kan ahli Alkitab Bang Juma kan. Udah. Biar saya menjawab. Berikan itu kepada saya jawabannya. Ya. Silakan. Orang Yahudi berkata sesuai dengan kitab tentang mereka apa tadi, Bang? di Coba dalam Bang Yesaya. bilang lagi sama saya, coba. Apa itu? Iya, tentang Matius apa tadi 21 saya nomor menjawab. 31. Yesus mengatakan pesandal dan pemungut cukai lebih dulu masuk surga karena mereka percaya kepada Yohanes Pembaptis. Tanpa ada penyaliban, tanpa ada korban darah manusia di atas salib, pesundal dan pemungut cukai lebih dulu masuk surga. Itu kata siapa? Kata Yesus. Iya. Bang Maju ini salah baca ayat Alkitab. Masa? Yakin? Ya, coba buka Bang. Coba buka. Tadi Matius pasal? Ya, masih bertanya. Iya, memastikan karena memang pernyataannya udah salah Bang Juma. Yang benar yang mana? Yang betul. Saya tanya balik sama Bang Juma, Bang Maju. Ya tadi katanya salah. 21 nomor berapa? Katanya salah. Iya, Matius pasal 21 nomor berapa tadi Bang Juma? 21, 31, 32. Ya, saya baca ya. Di sini. Udah, biar saya menjawab. Cian, biar saya menjawab. Kalau kamu tidak bisa ya, biar saya menjawab nanti. Silakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. 2 biji Bodrex. Silakan saudara-saudara, adik-adik sekalian, silakan. Kalau Tuhan saya kan sama seperti Tuhannya Yesus. Laisa kamislihi syai'. Tidak ada yang pernah melihat wajahnya, tidak ada yang pernah mendengar suaranya. Kata Yesus begitu. Yohanes 5 nomor 37. Tapi kalau Kristen Tuhannya bukan cuma bisa didengar, bukan cuma bisa dipelototin, bahkan dibunuh pun bisa.
Jangan kayak gitu Bang Zuma. Jangan kayak gitu. Lah kan itu fakta. Saudara Joston tadi mengatakan Bukan fakta, Tuhan kami Bang. Kristen bisa menjadi manusia untuk mati, dibunuh untuk nebus dosa-dosa durhakanya orang Kristen. Itu kata saudara Joston. Tapi kalau Iya. kata Yesus tidak. Tuhan itu tidak bisa dilihat. Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Kata siapa? Kata Yesus. Iya, Yesus itu Bang, ya. Ya. Yesus itu datang ke dunia itu menghapuskan dosa-dosa manusia. Itu betul yang Siapa? dikatakan dia. Kata siapa? Betul itu. Itulah Di mana perwujudan Yesus Tuhan. mengatakan? Itulah perwujudan Tuhan ya yang ada di muka bumi itu. Iya, Yesus mengatakan itu di mana, Dek? Di mana? Di hatimu loh Bang. Alamak. Kok bisa sampai di hatiku? Gak ada Yesus pernah mengatakan kayak begitu. Jangan kita tambah-tambahin. Karena kita semakin nyata nanti jadi antikristus. Gak bagus itu. Karena memang Yesus mengatakan waspadalah kepada antikristus yang datang berpura-pura sebagai pengikutku padahal mereka bukan pengikutku. Makanya diusir. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ngeri loh itu, ngeri. Kok ngeri pula Bang? Ngeri mana abang sama aku coba? Coba kita lihat ya di dalam Galatia 2 Korintus 5 nomor 21. Yesus yang tidak mengenal dosa telah menjadi dosa karena Kristen. Kok bisa kayak gitu? Sedangkan Yesus mengatakan dia datang taat kepada Tuhan. Dia anak yang dikasihi, hamba yang disayangi. Kenapa jadi dosa-dosanya orang Kristen ditanggung sama Yesus ya? Kok bisa ada ajaran kayak begitu? Ya itulah kekuasaan Tuhan kami loh Bang. Itu kekuasaan. Itu kekuasaan Tuhan Anda atau itu hanya doktrin dogma dari gereja Anda? Kan gitu Bukan deh. di doktrin Bang. Jangan kayak Lalu gitu kalau bukan sayang. di doktrin, Jangan kayak mana gitu coba? dulu. Kalau bukan doktrin, mana ajaran Yesus yang kayak begitu? Ada nggak? Nggak ada loh. Yesus kita itu mengajarkan kebenaran, tapi tidak mengajarkan kesesatan. Yesus Makasih, itu Abang. mengajar. Udah mengaku Yesus kita. Oh iya dong. Iyalah. Bagi kami Yesus itu adalah Yeshua HaMashiach. Dia adalah Iso. Dalam bahasa Arab Isa. Yesus itu nama belakangan muncul. Di Indonesia aja baru muncul nama Yesus itu. Dalam bahasa Yunani. Janganlah mengada-ngada Bang. Nggak kayak gitu. Hey. Kalau dalam bahasa Yunani, Isa itu namanya Isos. Bukan Yesus. Isos dalam bahasa Yunani. Merujuk kepada siapa? Yesua. Dalam bahasa Arab Isa. Oke? Nggak bisa aku kalau ada abang yang ngomong. Jangan-jangan kamu horny, Dek. Enggak kan ya? Jangan ya. Nggak kayak gitu. Jangan, Fitnah jangan. namanya itu. Iya, jangan. Kalau basah ambil kain tisu. Jangan sampai ini basah. Jadi kita harus diskusi itu yang kuat. Kita kedepankan akal. Jangan sampai kita keringatan di sini. Oke? Nggak apa-apa Bang. Aku pun berkeringat kalau sama abang nggak apa-apanya. Oh, Nggak apa-apa, Bang. Mama. Nggak apa-apa loh. Masih maju. Tergoda. Bukan rahasia anak muda. Jangan kau kasih gitu orang kau Cian. Ini Aku tutup kuping anak di bawah umur, aku tutup kuping. Aku tutup kuping aku. ya sambil tap-tap layar teman-teman di bawah ya, kencangin Iya. tap bahaya Ini pendeta kita Joston, kenapa dia? Pendeta Joston tadi makan singkong keselak ya? Oke, Kas. Saya dengar. Masih mendengar. Nah, jadi tak ada itu pencipta langit dan bumi menjadi manusia, tak ada. Itu hanya ada di Ani seperti Hercules, Zeus, siapa lagi? Atis, Krishna. Kalau di ajaran para nabi itu tak ada. Ajaran para nabi ya, maksud saya ajaran samawi, agama Yahudi, agama Nasrani,
Itu tak ada. Cuman agama Nasrani ini terkontaminasi dengan ajaran penguasa Romawi kala itu. Sehingga terjadi sinkretisme. Dikawinkan antara ajaran Yahudi dengan ajaran Romawi. Sok Makanya- tahu abang ini kulihat loh. Bagaimana nggak so tahu saya dengan Yesus tiap malam teleponan gimana sih? Janganlah kayak gitu bang. Loh. Hargailah kepercayaan orang masing-masing kan. Alamak, saya ketika dikatakan kemudian di dalam kitabnya saudara-saudara saya Kristen bahwa Yesus itu menerangkan dalam Yohanes 16 kemudian apa yang dikatakan oleh Yohanes 16 terkait dengan ucapan-ucapan Yesus. Ketika ia datang yaitu roh kebenaran, dia akan mengingatkan segala ucapan yang aku pernah ucapkan kepadamu dan dia akan memuliakan aku. Nah, tadi malam saya sempat berdiskusi dengan Yesus. Apa yang saya katakan kepada beliau? Ketika dia katakan dia akan selalu mengingatkan aku. Aku bacakan apa? Wa iz qala Isa bin Yesus Maryam adalah Tuhan, ya bang ya. ya bani Udah cukup bang. Udah ada. Israila inni Rasulullah ilaikum. Jangan dandut di sini, mari kita ke gereja Turun memuji-muji kita ke Tuhan. gereja aja kita lebih Itu jelas. Ayo. saya kemudian Jangan dandut di sini bang, bukan dandut di itu sini. saya kemudian mengatakan sesuatu yang menjadi pengingat akan ajaran Yesus ketika dia datang di tengah Bani Israel. Kau diturunkan bang Fandi, kau diturunkan takutnya bang Fandi. Kau diturunkan. Yesus mengatakan ketika ajaran itu datang dia akan memuliakan aku, tidak menghinakan aku. Al-Quran saya memuliakan Yesus, Isa, Yesua. Sedangkan kitab Kristen mengutuk dan menghinakan Yesus. Kata Yesus, ketika datang roh kebenaran, dia akan memuliakan aku, bukan menghinakan, bukan menistakan, bukan merendahkan, bukan mengutuk, tetapi memuliakan. Makanya Al-Quran itu memuliakan dia. Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel Amin. Inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat Tawrah wa mubashiran birasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. Cuma kita fokus dulu masalah Falamma tema kita. ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Memuliakan beliau. Kalau di kitabmu apa? Yesus mati untuk kita. Yesus mati untuk orang durhaka. Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Yesus telah dipukul kepalanya demi dosa kita. Yesus Itulah telah kebaikan ditelanjangin demi dosa kita. Yesus Itulah telah kebaikan ditonjok, ditampar, ditombak untuk dosa-dosa kita. Apa itu bang? Ajaran apa kayak gitu? Tuhan, betapa sayangnya Tuhan samamu bang, sehingga dia Tak dipukul. ada itu, tak Ya, ada. Tuhan. Kasih sayang Tuhan itu Tuhan aplikasikan dengan mengutus Yesus. Ya Tuhan, Yesus saudara. mengajarkan Dalam nama keselamatan. Yesus, oh Tuhan, Selamatkan saudaraku berikanlah ini, Tuhan. selamatkanlah si seseorang ini Saking dari pinginnya kesesatan. Tuhan itu Dalam nama menyelamatkan Yesus. manusia, Oh Tuhan, karena ampunilah kasihnya dosa-dosa Tuhan ini. kepada manusia, Oh, Tuhan. maka Tuhan mengutus Selamatkan para dia. rasulnya. Ada Nabi Ibrahim, ada Ishak Yakub, ada Musa Daud Salomo, ada Yesus, ada Nabi Muhammad. Itu bukti kasih sayang Tuhan kepada alam ini. Maka Dalam Tuhan nama mengutus Yesus. juru Tuhan, selamat, juru selamatnya. Sudah Jangan berjumpa. justru Sama juru orang selamatnya juga yang lah, Bang Anda Cuma. tuhankan. Anda salah. Dalam nama Yesus, berikanlah keselamatan buat Sudah, Bang mereka Juma. Tuhan. Nggak bisa dong. Tolong Juma. Ampunilah Ya, mereka Salmon, dan Bang, kesesatan Salmon. yang mereka hadapi. Silakan. Dalam Juma. nama Yesus. Ya, Paman. Kamu masih ingat gak saya? Dulu saya pernah tantang Anda di depan 3.000 penonton. Oh. Kita berdua Dan debat terus maju tentang ketuhanan yang benar. Tetapi Baik. Anda kabur. Oh iya, Anda iya, nggak iya. ladeni saya. Kenapa? Mungkin karena ilmu saya masih cetek. Oh begitu. Anda masih Siap. Islam? Alhamdulillah saya masih jadi pengikut Yesus sampai hari ini.
Kapan Oh, masuk Anda Kristen, pengikut Bang Juma? Yesus. Oh iya dong. Oke, Anda sudah dibaptis. Yesus tidak pernah membaptis satu kucing pun, apalagi Anda manusia. sudah dibaptis. Yesus tidak pernah membaptis satu kucing pun, apalagi Lawan manusia. Bang Kingdom. Ya, tunjukkan agama Saya kita yang bayangkan benar Bang Juma ya. jadi Kristen. Di mana Yesus Tunjukkan pernah itu. membaptis? Di mana Yesus Tunjukkan. pernah membaptis, Yesus dibaptis Paman? loh, Yesus. Tunjukkan kebenaran kita ya. Iya, Yesusnya Tunjukkan kebenaran kita. dibaptis. Yesusnya dibaptis. Kan saya mengatakan saya pengikut Yesus kan? Yesus pernah membaptis orang nggak? Nggak pernah paman. Nggak pernah, Paman. Cuma. Yes, Anda disunat. ya, sama kami. Oke. Alhamdulillah. Oke. Yesus dibaptis, Anda dibaptis. Baptis itu pensucian kan, pentahiran. Alhamdulillah, saya setiap Iya. Yesus saya dibaptis, setiap Anda dibaptis. saya setiap mau sholat, saya pembasuhan. Biar saya Kingdom yang baptis. menyelesaikan ini ya Kingdom ya. Aku Saya tahu dulu ya pembasuhan. Kingdom ya. Bang, Bro, baptis Apa itu dosa menghadapi pembasuhan. siluman? Anda ini Baptis ternyata itu penipu loh. pertobatan. Itu baptis. Alhamdulillah. Anda ini ternyata saya penipu loh. sebelum sholat, saya itu mentahirkan diri. Sebelum saya sholat, saya melakukan pembasuhan diri. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Anda sendiri kalau ke gereja, di ya, depan 2.400 orang ini, saudara-saudara Islam, kalian dengar. Zuma yang kalian andalkan ini adalah penipu terbesar. Dia Kenapa? telah menipu kalian umat Islam karena dia tidak masuk. kenapa bisa, Bang? Lu pikir kami percaya omonganmu yang berbau babi itu? Karena dia itu tidak selamat. Dia juga menipu kalian untuk tidak masuk surga. Oh, gitu ya. Nah, Bisa saya nggak orang tanya masuk Anda, surga, bro. Bang? Abang. Oke. Bisa nggak orang Bro. masuk surga kalau menjadi Kristen, Bang? Bisa nggak? Bisa nggak? Ada nggak jalan orang masuk ke surga melalui agama Kristen? Ada nggak? Nggak ada paman. Ada nggak? Tanpa Nggak ada, percaya Paman. Yesus, Anda tidak bisa masuk surga. Di mana dalilnya, Bang? Di mana Yesus dalilnya? berkata, Mana? Akulah Mana dia? jalan dan kebenaran dan Iya, kehidupan. Yesus adalah jalan. Nah, jalan yang jalan ditunjukkan, dan kebenaran Abang, jalan, dan oke. kehidupan. Oke, Bang. Jalan yang ditunjukkan Yesus itu Bro. Yudaism atau Kristen? Pew. Pew. Bang, jalan yang ditunjukkan Yesus secara teori dan praktek itu jalan Yudaism atau jalan Kristen? Jangan Kristen. Hah? Di mana Yesus mengajarkan kemudian ibadah hari Minggu? Ayo, Bang. Ayo, Jangan ayo. bawa kita kemana-mana. Fokus aja dulu Jalan sama loh. tema. Saya nunjukkan Yesus itu kan Aduh, jalan. Abang Jalan Maju yang ini ditunjukkan bawa kita Yesus kemana-mana. itu. Ini tema fokus dulu kita, Bang Juma. Tuhan Saudara, jadi manusia, ayo fokus. Saudara, fokus. jalan yang Aduh. ditunjukkan Yesus itu. Jangan main logika sama kami, Bang Juma. Oke. Saudara, Kita fokus sama tema aja oke. dulu, oke. Iya, kita ke tema ya. Jalan yang ditunjukkan Yesus itu Tuhan menjadi manusia atau Tuhan mengutus manusia. Anu, Bang Juma. Betul. Jalan yang ditunjukkan Yesus Tuhan menjadi manusia atau Tuhan mengutus manusia. Mana yang betul? Kita ikuti jalannya Yesus kan? Yesus adalah jalan, oke. Jalan yang ditunjukkan Yesus adalah Tuhan menjadi manusia atau Tuhan mengutus manusia, anak manusia. Mana yang betul? Kita ikuti jalan Yesus. Mana yang betul? Macet. Ayo saudara. Yang betul yang mana? Bantu saya untuk pahami itu. Supaya kita tahu ini Kristen ini siapa? Agama Kristen ini dari mana ini? Kenapa Kristen itu diusir Yesus? Ada apa rupanya? Yesus jalan. Ketika Yesus jalan, dia memberikan teori dan praktek. Teori yang diberikan Yesus dan praktek yang diajarkan Yesus itu menjadi Yudaism atau menjadi Kristen. Anda mengatakan menjadi Kristen. Di mana Yesus mengajarkan sekolah minggu, ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat, merasulkan Paulus. Di mana Yesus mengajarkan itu? Itu satu. Kemudian jalan yang ditunjukkan Yesus itu Tuhan menjadi manusia atau Tuhan mengutus anak manusia. Mana yang betul? Ayo congor lebar, jawab congor lebar. Wih, Kindong, congor lebar, jawab. Silakan Bang.
Macet, mencret. Setahu saya sih agama Anda Kristen ini agama Kristen, agama pagan yang dari barat. Itu yang saya tahu. Bukan Kristen itu berasal dari ajaran Yesus, enggak. Kristen itu bukan ajaran Yesus. Yesus mengajarkan Tuhan mengutus anak manusia. Tidak ada Yesus mengajarkan Tuhan datang dalam rupa manusia. Yesus tak ajarkan itu. Terima kasih Bang Juma udah jawab. Ya, silakan. Coba buka Wahyu pasal 1 ayat 8 Bang Juma. Wahyu pasal 1. Ya. Wahyu pasal Nomor 1 nomor 8. Alfa dan Omega. Ya. Oke. Ketika percaya itu, Yesus Juma? sabar. Ketika Yesus mengajarkan di tengah-tengah Bani Israel selama 3 tahun penginjilan, apakah Yesus pernah mengatakan itu? Ingat, Wahyu dituliskan tahun 90 sampai tahun 100. Yesus sudah tak ada. Yesus yang datang mengaku Alfa Omega itu bukan Yesus Isa Al-Masih. Bukan. Makanya saya katakan kepada saudara, Yesus yang mengajarkan ketika dia datang sebagai jalan kepada Bani Israel, dia itu mengajarkan Tuhan datang dalam rupa manusia atau Tuhan mengutus anak manusia. Mana yang betul? Juma 11. 8. Coba Anda baca nomor 42-nya. Aku datang di atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Lalu atas kehendak siapa? Ayo. Atas kehendak siapa Yesus datang ke atas muka bumi? Atas kehendak dirinya? Bukan. Tapi atas kehendak Tuhan yang telah mengutusnya. Berarti Yesus utusan Tuhan. Tuhan yang datang menjadi bayi. Tuhan datang menjadi bayi itu hanya ada di gereja. Tidak ada di ajaran Yesus itu. Nggak ada. Juma, kamu percaya kemahakuasaan Allah? Percaya dong. Makanya dia tidak bisa jadi manusia. Mengapa kamu tidak percaya bahwa dia bisa menjadi manusia, tapi kamu mengakui bahwa Allah itu maha kuasa? Tapi sekarang kamu begini. tidak mengakui bahwa dia bisa menjadi manusia. Sekarang begini. Gimana konsepnya itu? Oke. Sekarang Anda coba Anda nalar. Pilih satu di antara dua pernyataan saya. Pertama, Tuhan berkuasa menciptakan manusia tanpa ayah. Kedua, Tuhan yang maha kuasa menjadikan dirinya menjadi bayi imut yang tidak bisa berkuasa. Mana yang betul? Dari mana tertulis itu Bang Juma bahwa dia menjadi bayi imut? Coba buka. Loh, Yesus sebelum berjenggot dia bayi dulu kan? Atau dia keluar dari rahim ibunya sudah berjenggot? Jangan tambah-tambahkan si Juma. Jangan Anda kurangi. Nanti kamu jadi orang majus kalau kamu tambah-tambahkan. Saya tidak mungkin percaya Yesus netek ke ibunya setelah dia masih sudah berkumis. Gak mungkin. Tapi katanya kamu percaya Yesus. Saya tidak mungkin beriman Yesus disunat pada usia 8 tahun, 18 tahun, atau 28 tahun. Yang saya percaya hanya 8 hari. Jangan Anda tambahi, jangan Anda kurangi. Enggak ada hubungannya lo dengan tema kita. Kita kan sedang membahas. Ya kan, bukan persoalan sekarang. Kamu menari. Waduh. Saya ikuti irama gendangnya. Gimana sih? Waduh. Kan saya kasih pilihan. Pernyataan yang betul itu yang mana? Dengar lagi. Pernyataan yang betul itu yang mana? Tuhan Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa ini titik 2. 1. Berkuasa menciptakan manusia tanpa ayah. 2. Berkuasa menjadikan dirinya menjadi bayi manusia. Yang mana yang betul? Mana yang betul? Tuhan Maha Kuasa. 1. Berkuasa menciptakan manusia lahir tanpa ayah. 2. Berkuasa menjadikan dirinya menjadi seenggo bayi. Mana yang betul? Yang mana yang betul? Yang mana yang masuk akalmu? Saya mau tanya, saya bisa jawab Juma. Kalau silakan. Kamu jawab dulu pertanyaan saya. Pernyataan itu kamu ambil di Alkitab atau karang sendiri? Bung, pada hari ini telah lahir juru selamat, yaitu orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Terambil dari mana? Biar saya baca. Lukas 2 nomor 11. 2
2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Penyesat itu adalah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak percaya Yesus datang ke bumi sebagai Bukan pasalnya dulu, jangan manusia. dulu nomor. Lukas bukan nomor. Usahakan Lalu dulu apa? pasal, ada pasalnya. Lukas pasal berapa? 2, Lukas 2 nomor 11, Cak Ayu. Thank you. Iya, silakan Tante. Ya. Lu Kalau belajar kau sama nanya Bang ini, Joma, ada tapi tema lu yang kita Tuhan jadi ini. manusia. Dengan nomor 11 ini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Oke, jelaskan Juma. Maksudnya apa? Saya jelaskan. Oke. Oke. Sebelum Jangan saya salah ya, jelaskan, nanti saya kritik ke kepalamu. supaya kribo kau nanti. Oke. Sebelum saya jelaskan, saya ingin sharing ilmu dulu sama Anda. Saya ingin berbagi. Kristos dalam bahasa Yunani, bahasa Indonesianya apa? Kau mengajari saya atau menjelaskan yang ini? Saya ulang lagi. Kristus atau Kristos dalam bahasa Yunani, bahasa Indonesianya apa? Sharing ilmu dulu kita. Apa Kristus itu menurut bahasa Indonesia? Bahasa Indonesianya Kristus yang diartikan juru selamat. Begitu aja jawab ke. Kalau juru selamat itu bahasa Yunaninya Irene. Ya, betul, Kristus, Irene. Kristus ini apa? Kristus itu Mesias. Ya, Mesias itu diurapi. apa? Mesias itu bahasa Ibrani. Orang yang Mesias diurapi. sendiri artinya apa? Mesias itu orang yang diurapi. Orang yang diurapi. Saudara-saudara, ingat adik-adik sekalian yang ada di bawah, yang khususnya umat Islam, Kristus itu adalah orang yang diurapi. Lukas 2 nomor 11 adalah pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Yang lahir siapa? Tuhan atau orang yang diurapi? Orang yang diurapi Tuhan. Oke? Yang lahir siapa? Orang yang diurapi atau Tuhan? Jawab. Saudara-saudara Kristus. Bang Biar Zuma. saya jawab. Lukas 2 ini orang yang atau Tuhan yang lahir? Jawab. Biar saya jelaskan Juma, santai. Ya, silakan. Betul yang dibilang Juma itu Kristus itu dalam bahasanya itu yang diurapi. Mungkin pertanyaan Apa yang diurapi? Orang atau Tuhan, Bang? Yang diurapi Ya, di sini betul. orang atau Tuhan? Nah, saya mau jelaskan. Tuhan jadi manusia itu berdasarkan kesederhanaannya. Dia tidak menunjukkan dirinya seperti orang yang luar biasa seperti si Juma. Sok hebat, sok tahu. Iya, saya jelaskan. Di Dia mana menjadi itu? manusia Di mana Juma. Tuhan Dia menjadi tidak manusia itu? Di mana dalilnya, Bung? Di Saya mana mau tanya dalilnya dulu sama Tuhan si menjadi Juma. manusia? Ada enggak Tuhan mengakui bahwa dia itu anak manusia? Iya, saya apa tahu ini? dulu. Ayo jawab dulu Juma. Jawab dulu Juma. Ada enggak? Yesus mengaku Yesus sebagai anak mengatakan manusia bahwa aku karena itu ibunya anak manusia, Jawab bukan dulu, Juma. gorila. Tuh. Yesus mengaku anak manusia karena bapak tirinya manusia, bukan sapi. Yesus mengaku manusia karena memang Sama ibunya Bang Juma. juga ayahnya Jawab manusia. aja satu, jangan bawa kita di mana-mana. Ada enggak ayat Alkitab bahwa Kristus itu mengatakan dirinya adalah saya anak manusia? Ayo. Ada. Mana? Ada. Tunjukkan. Baca ya teman-teman ya. Jangan Oke. sampai ini kadang dia Oke. baca ayat Alkitab nggak pakai pasal. Kisah para Rasul 2 dan kisah para Rasul 9. Oke? Sebutannya Jawab ini pasal Paulus apa? kepada Pasal 2 maksud dia. apa? Siapakah Jelaskan. engkau Tuhan? Jawab Yesus. Waduh. Akulah Yesus, Ini manusia Bang Juma, kita Nazaret. aja lah. Ini apa sih orang ini? Kan, biar saya ajarin Bang Juma cara membacakan ayat Alkitab itu. Contohnya kisah para Rasul pasal 12 ayat 1. Jangan nomor-nomor Tidak ada aja. ayat. Bingung Ayat gitu. itu bahasa Quran. Jangan kau pencuri. Jangan kau kayak Paulus penipu. Ayo, Tidak lah, ada Bang di dalam Juma. Bible itu kata ayat. Harus paham Islam Ayo Bang Juma. Itu Tidak ada kata ayat di dalam Bible. Tidak ada. Yang ada adalah grape, nomor. Jangan kau Juma nipu ngaku di sini. kalah, nggak bisa jawab. Jangan menjadi penipu.
Cukup Paulus aja, jangan kalian kawan. Semua pembual, penyesat. Ayo sebentar, kita bicara dulu ke Yang Satu sih, pembual satu-satu. itu Yuk, Paulus. penyesat. Mari kita bicara. Kalian jangan ikut, dan Paulus itulah penyesat. Jangan kalian ikut-ikutan. Terkutuklah engkau Juma. Yang terkutuk itu yang kalian sembah kawan, yang digantung di atas pohon. Juma di atas kayu salib. Jangan bawa kemana-mana. Tak ada kata salib di dalam Bibelmu kawan. Salib itu bahasa Al-Quran. Hargai Cukup. orang itu, ada abang itu mau Izin bertanya. dulu Bang Sian. Ini Sebentar. kalau modal jemaat gereja begini, karena pendetanya nggak pernah ngajarin Bible, jadinya babak belur kan. Bang Zuma izin, ada yang urgent ini Bang. Izin Bang Apa Zuma. itu? Apa Dinda? Uni Rifa silakan Uni. Assalamualaikum Uni. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi lagi live, ada chat dari Fandi, Bang Zuma minta izin, ini ada urgent ya tentang keselamatan saudara kita, Bang Zuma. Saya mau kita di sini sama-sama memantau ya. Bang Zuma boleh izin? Ini terlepas Silakan, dari Dek, diskusi. silakan. Oke, Saya sudah bismillahirrahmanirrahim. kontrak 3 biji ini. Ya cek WA juga Bang Zuma, cek WA. Sambil cek WA Bang Oke. Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya dan teman-teman di sini ingin menyampaikan informasi yang sangat penting, urgent. Tadi saya masih ini tentang yoga saudara kita yang baru mualaf, dan teman-teman tahu dengan segudang drama yang terjadi, tapi ini penting sekali supaya kita bisa memantau dan tidak membiarkan beliau sendirian. Dan saya meminta, karena Bang Zuma di sini ada sebagai ketua pembina dari APII, supaya ini dikoordinasikan kepada seluruh umat Islam yang ada di Medan dan juga di APII. Mudah-mudahan ini bisa kita koordinasikan bersama. Dan terkhusus untuk keluarga yoga, kalau Olan nonton di sini, dengarkan ini, kita tidak main-main ya. Ini berkaitan dengan hukum juga. Fandi dapat kabar bahwa yoga telah ditemukan oleh keluarga, dan chat terakhirnya Fandi silakan kasih ke aku biar aku bisa bacakan. Dan terakhir saya komunikasi dengan yoga itu tadi sekitar jam 14.34 waktu Ternate. Ya, saya masih punya rekaman komunikasi saya dengan dia, dan dia mempertanyakan keadaan saya, dan kita komunikasi bagus-bagus. Tapi terakhir dia membuat chat kepada Fandi dengan kata-kata, "Bang, hancur aku, tolong aku Bang." Ya, dan di sini ini adalah chat terakhir yang kita dapatkan dari yoga, dan saya ketika konfirmasi lagi tanya yoga, saya mendapatkan chat bintang chatnya tuh centang 1. Artinya kalau mungkin di blok akun saya oleh keluarga atau handphonenya di tangan keluarga, saya tidak tahu. Saya tidak tahu harus Ini berbuat mau apa. ngomongkan sama kami Mbak atau sama siapa sih? Kita Diam, fokus aja. diam. Saya tidak bisa berbuat apa-apa karena saya di Ternate. Kita sudah canggih, kita sangat mudah mengakses apapun. Saya mohon dengan sangat, apapun solusi dari kita umat, karena secepat kilat daripada ini. Nah, kan Bang Zuma, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah pihak kepolisian kita gunakan atau API, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya bisa menyampaikan informasi ini. Silakan Bang Zuma. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, jadi saudara yoga ini kan sudah mu'alaf, artinya dia adalah umat Islam. Kalau ada kemudian orang yang melakukan penganiayaan terhadap yoga, itu sama dengan dia menganiaya umat Islam. Terlepas dia saudaranya, keluarganya, itu tidak boleh. Tidak boleh memaksakan agama, kepercayaan kepada siapapun di negara ini, meskipun anak kandung sendiri. Oleh karena itulah, ada nggak yang menyimpan kemudian rekaman syahadat beliau? Ada Uni live waktu itu Uni, Bang Jibril kan? Ya, itu banyak. Kita live di akun Bang Jibril ada, di akun saya ada. Tolong diputar di sini untuk menjadi bahan materi kita bahwa telah terjadi penganiayaan, misalnya kalau teraniaya sekelompok orang kepada salah seorang mu'alaf kita. Sehingga teman-teman kita yang ada di Medan itu dengan bekal video tersebut bisa melaporkan ke pihak kepolisian terdekat. Jangan sampai ada penganiayaan ya yang terjadi terhadap saudara yoga, itu bisa segera kita ambil tindakan hukum.
Meskipun belum ada legalitas tertulis, tapi ada bukti akurat video dia bersyahadat tanpa paksaan, berarti dia sudah muslim. Nah, kalau dia dianiaya, berarti ini penganiayaan terhadap salah satu umat Islam oleh sekelompok orang. Terlepas dia ada pertalian darah, yang pasti beda akidah. Dan latar belakang penganiayaan itu karena pindah keyakinan. Nah, itu tidak boleh. Itu melanggar undang-undang yang ada di negara yang kita cintai ini. Silakan diputar video tersebut. Untuk saya pribadi, saya dikecilkan. Kita akan lihat videonya ya. Iya. Saya akan arahkan handphone ke ini. Sekiranya ada sertifikat mualafnya, meskipun tak ada video ini, tapi karena belum, karena KTP-nya katanya dibakar oleh keluarganya, maka bentar Bang, saya cari menitnya dulu ya Bang. ini. Iya. Sertifikatnya belum ada Bang Joma. Jadi nggak bisa kecuali video. Sertifikat belum ada. Karena KTP-nya katanya dibakar. Biasanya yang tangani sertifikat itu kan Bang Ardiansyah, belum ada. Ya, inilah cerminan ya teman yang biasa mengatakan agama kasih, ya inilah cerminannya. Kalau mau membantu yoga, ya memang harus bukti bahwa dia udah bersyahadat, supaya orang nggak salah bantu, ada pegangan kan gitu. Beliau di Medan ya? Ini kan dari si borong-borong. Si borong-borong. Mudah-mudahan api Sumut dan sahabat-sahabat Gapai bisa menyimak ini. Lanjut Bang, bentar Bang, saya mau cari menitnya dulu. Ya, melalui forum ini teman Gapai di bawah atau dari Api Sumut silakan naik. Atau ada Mu'alaf Center Medan, Sumatera Utara yang menyimak ini, silakan mohon untuk dikawal kalau hal ini penting untuk diselesaikan secara baik-baik dengan keluarganya. Saya mulai ya Bang. 6 jam dari Medan. Ya, silakan. Ya, ini videonya ada di Bang Jibril menjawab. Judulnya itu Bang Jibril Syahadat Pertama Sedih. Kalau diceritain itu judulnya teman-teman. Di menit ke 1:12. Ini menitnya ya, di pertengahan ya. Ini kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan ke dalam lemari yang penuh dengan baju bersih. Mestinya kita cuci dulu. Kayak gitu kalau Islam. Tapi beruntungnya Islam itu sudah punya kunci, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. 2 kalimat syahadat. Kalau kafir beda, nggak ada kuncinya, kekal dia, nggak bisa keluar dari neraka. Kayak gitu. justru bahkan kalau dari perspektif Al-Quran dan hadis ya, dinarasikan bahwa nanti di akhir zaman, di setelah hisab, itu ada amalan-amalan yang kita nggak tahu dasarnya dari mana. Ini asalnya. Ini detik-detik dia syahadat. Kok banyak banget, kok justru amalan ini yang menyelamatkan saya. Dan nanti dijelaskan, oh ini dari doa-doamu yang tidak terjawab, dari doa-doamu yang tidak dikabulkan. Jadi setiap kita doa, selama kita masih hidup dan muslim, kita berdoa, ya Allah, saya minta ini, ya Allah, saya minta itu, ya Allah, minta ini, minta itu. Rupanya itu dijadiin. Maaf, saya nggak bisa menemukan tepat menit keberapa, teman-teman, sabar ya. Kita berpikir, ya Allah, jangan kasih aku apa-apa di dunia kemarin itu. Mestinya di sini aja. Karena itu yang jatuh asbab kita selamat. Di menit ke-47 ya. Itu enaknya. 14. Nikmatnya jadi muslim. Jadi doa kita yang nggak diijabah pun yang 2 kali, ketuk 2 kali ya. Saya selalu bilang sama teman-teman saya, doa terus. Udah nggak bisa aku. Iya, makanya gimana cara mempercepatnya? Aku nggak bisa. Tarik saja itu. Ini aja dicari dulu aja. Pasnya baru ditayangkan. Ini bentar lagi nih. Menit ke-47 ya. Menit 47. 4 ini nih. Oh, ini nih. 47 bentar. Nih. 47. Apa? Kayak mana itu Bang? Kalau menyembah itu gimana? Kalau apa kan? 47. Menit 47. Ah, ini 44. Dari tadi tuh kayak, oh, udah lewat enggak? 37. nggak mau aku didebat
Ih, kalian malah bikin lama tahu. Sunat, abang bilang aja ya, saya ngikutin Yesus. Yesus kan sunat. Kan bisa. Ya nggak? Apa? Gimana itu bang? Kalau menyembah itu gimana? Kalau Udah yang lain nggak usah inilah repot saya jadinya. apa namanya kalau di Muslim sholat kan? Nggak apa-apa, nggak cari aja, nggak masalah pun. Itu gimana caranya? Jadi Nggak tahu aku. kuncinya setiap hari itu 24-4-3-4. 2 rakaat itu di Supaya netizen juga tahu bahwa tidak ada unsur pemaksaan, nggak apa-apa. 3 di maghrib dan 4 di isya. 24-4-3-4. Jadi 1 rakaat itu dihitung. Jadi kan kita mulainya berdiri, habis itu kita tunduk, kita ruku, kita sujud. Nah, sekali sujud, 2 kali sujud itu dihitung 1 rakaat. Nanti abang tinggal di YouTube banyak kok. Bacaannya juga banyak, pelan-pelan aja. Dan itu nggak mesti hafal. Abang kalau belum tahu apa-apa sekarang, pakai Oh, ini bismillah. udah syahadat apa? Nggak ada aku. Oh, ini udah syahadat dia. Udah turun di. Oh, ini udah syahadat berarti. Ibunya kan? Iya. Oh, udah syahadat dia. Kami semua yang di sini bisa jadi saksi. Oh ya, ini dia. Ikrar. Abang melantunkan. Tapi yang saya tadi tanya sama abang, di dalam hati abang udah percaya Allah itu Tuhan dan Diam lah netizen di bawah ini lo, repot kali menit ke-47 salah tahu. Jangan disenggol di bawah lah. Iya, Iya, ngapain repot dilihat kali coba? mereka itu lo, Bang. Nggak usah dilihat yang di bawah. Cuma kalau kita nikahan ijab kabul atau kalau dalam kekristenan aidu. Aku ketemu nih, aku ketemu. Oh, ketemu. Yaudah, Natalia aja cepet deh. Yaudah, Natalia aja. Itu kalau kita pacaran. Nah, kita coba. Ini, udah. Dan Oh, udah. Ini aja. Ini nih. Asyhadu Tuh. Asyhadu Allah Allah ilaha illallah 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 wa asyhadu wa asyhadu anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Sah ya, Iman Villa? Sah. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, ini bukti bahwa saudara Yoga memang sudah menjadi seorang muslim. Beliau mu'allaf. Itu yang saksikan pada saat itu berapa ribu syahadat? Ada berapa orang yang nonton? 1000 lebih, 1 kali lebih ya Uni ya, 1 kali lebih. Iya, bentar. Iya, 1 kali lebih ini. Nggak kelihatan di sini berapa. Iya, Bang. Iya, jadi ini dipersaksikan oleh banyak orang, ribuan orang bahwa memang Yoga sudah bersyahadat. Jadi pada kesimpulannya, ketika ada apa-apa dengan saudara Yoga, misalnya teraniaya, terzalimi oleh pihak non-muslim atau Kristen, siapapun dia, baik itu kakaknya, kakeknya, neneknya, opunya, atau siapapun itu, kalau dia beda akidah dan teraniaya karena akidah, maka ini sudah pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum. Dia kena pasal berlapis, penganiayaan dan kemudian pencemaran agama. Itu penodaan keyakinan agama. Jadi ini bahaya ini. Jadi teman-teman yang ada di Medan, tolong dimonitor saudara Yoga.
jangan sampai ada terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, dan mudah-mudahan keluar beliau tidak Suara Bang Zuma hilang ya? untuk berdiskusi, berdebat dengan kita. Dengan kata lain, bisa jadi dengan mudahnya juga dia melakukan sesuatu yang tidak baik terhadap yoga, gitu. Nah, jadi kita monitor saja Dinda Fandi Unirifa, dimonitor ke yoga, bagaimana kondisinya di sana. Siap Kanda. Dia belum balas chat terakhir itu chatnya. Tolong aku Bang katanya. Kan aku yang pantau Bang. Mas Pandi tolong perhatiin kalau saya udah habis telepon Gapai sama habis umut, kalau di bawah naikin aja. Ya Bang Andi. Siapa namanya? Sekarang pertanyaan saya nih, yang sering komunikasi kan Dinda Fandi Unirifa. Apa betul dia pernah ditampar, dia niaya? Ada bukti? Ya pernah Bang, pernah. Bukti kalau, ada? Nah itu yang kita tidak minta buktinya itu. Ya, karena jangan sampai ini bagian dari settingan. Mana tahu pura-pura nangis, misalnya pura-pura terzolimi, pura-pura kemudian bla 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 bla, semuanya serba pura-pura. Termasuk yoga pemainnya di situ. Drama kolosal dibuatnya, dan kita dipecundangi. Mana tahu ada nggak di antara adik-adik ini yang pernah melihat langsung dia video call nangis, teraniaya, misalnya dibenjolin mukanya dan seterusnya, ada nggak? Kalau lihat Bang, kayak hidungnya itu kan, cuman kan saya tidak screenshot waktu itu ya kan. Kirim foto bentuk penganiayaan, misalnya ini tanganku bengkak gara-gara diisap sama Olan atau gimana gitu, ada nggak? Nggak ada Bang, nggak ada. Karena kita nggak tahu ya, permainan orang-orang kafir ini untuk menjatuhkan Islam itu kan banyak cara gitu ya. Permainan-permainan kayak gitu seperti yang kita lihat selama ini, misalnya mereka bikin odong-odong, awalnya lagu-lagu umum, lagu anak-anak. 1 ditambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Kan lagu anak-anak. Lama-lama semakin banyak anak-anak Islam ikut odong-odong, berubah lagunya. Malam kudus, sunyi sepi banyak nyamuk. Tuh. Lama-lama lagu itu menggiring mereka untuk sering mengucapkan haleluya, haleluya, Bapa kami di surga. Lama-lama anak-anak cerdas. Begitu pulang ke rumah, begitu mau makan, angkat tangan, 2 tangan di depan dada, apa dikatakan? Bapa kami yang di surga, belikanlah rezeki kepada kami. Bapaknya kaget. Li, ngajarin siapa nak? Kayak gitu doanya. Aku dengar dari kakak-kakak yang ada ngajarin kita nyanyi-nyanyi mah di lapangan, odong-odong. Nah itu banyak hal-hal yang begini yang terjadi di lapangan. Jadi hati-hati ya, mana tahu ini drama baru gitu ya. Karena ini sudah berbuntut berapa hampir sebulan. Hampir sebulan ini cerita-cerita kayak gini. Pengakuan membayar pendeta, pengakuan membayar penghujat, berapa 25 penghujat bla 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 segala macamnya. Jadi kita juga harus waspada untuk menyikapi hal-hal kayak begini. Nah, jangan sampai menunggu kita salah di dalam menjelaskan dan seterusnya. Gitu. Jadi dikawal aja, kita tetap positif, tapi kemungkinan negatif juga itu kita tidak bisa kemudian menyepelekan. Kan ya? Karena yang kita hadapi ini adalah wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyid summa la yuqsirun. Itu yang kita sedang hadapi sekarang. Balonku ada 3, rupa-rupa warnanya.
Meletus satu balon, balonku tinggal 2. Lanjut. Ada informasi baru? Belum ada kan dah? Belum ada ya, sudah. Ya, kita lanjut. Tema kita lanjutkan. Silakan dinaikkan yang teman-teman kita Kristen yang mau diskusi. Direspon dulu, ada teman gapai itu Sumbut. Mungkin ada bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Bang Zuma dan Unirifa dan yang lain-lain ini akunnya baru kan. Jadi jadi akunnya masih baru, kita belum bisa open cam. Ini kebetulan tim Gapai sama Api Sumut di rumahnya Kak Rini. Jadi kita juga fase pertama sudah jalan. Terus sudah 100 paket. Kita drop di 2 tempat yang berbeda, yang parah ya, sampai rumah katanya juga terendam. Tadi kita juga ada sedikit kontra juga di lapangan, ya mungkin pemuda setempat atau ormas-ormas tertentu lah yang langsung menangani posko, cuman kita nggak mau meletakkan di situ, kita mau langsung ke dalam. Ya, jadi ada sedikit perdebatan saja tadi di situ. Kebetulan juga ada Laskar Mujahid juga tadi mengawal, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itulah. Masya Allah. Langsung ke kakaknya langsung per kakak. Masya Allah. Langsung. Tapi kita ada dokumen itu ya Bang ya? Ada dokumen ya? Kita ada. Alhamdulillah kan? Ada. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Lanjut. Supaya nggak di framing juga, karena kita sudah mencium juga hal itu. Jadi kita memang sudah wanti-wanti dari jauh, dari kata ketua Gapainya Ustadz Gustin juga, Bang Ical, nanti dokumentasikan, karena kita sudah paham hal-hal yang begini pasti akan terjadi katanya. Kita jaga nama baik juga, karena ini kan semua lillahi ta'ala saja kan begitu. Kira-kira itulah informasinya. Ini memang lagi kita kondisi teman-teman dan tim juga sama Api dan Gapai dan beberapa laskar lagi makan siang. Nah, habis ini kita lanjut lagi ke daerah Labuhan, Belawan, daerah laut lah. Nah, itu kan kena 2 itu dia. Itu yang lebih parah katanya. Ya, ini artinya saudara-saudara Gapai dan Api Sumut ini harus kerja ekstra, bukan hanya sekedar memberikan sumbangsi berupa sembako, tetapi harus mewanti-wanti gerakan-gerakan seperti yang biasa terjadi ketika ada bencana. Paham ya, Bang ya? Naam. Masya Allah. Seperti itu. Memang ya adalah perdebatan biasa ya, kalau di Medan istilahnya namanya wong preman lah atau apa, tapi karena kita bawa Laskar Mujahid mereka sedikit mundur. Adalah ormas-ormas tertentu lah yang kita kata ya, mungkin orang sudah tahu, kita kan nggak mungkin menyebut nama ormasnya kan begitu. Betul. Tapi ya rata-rata orang tahulah itu. Nah, itu mereka nangkring di poskonya gitu. Jadi kita di stop tadi di tempat pertama dan tempat kedua, drop sini aja Pak katanya. Jadi Ustadz Gustin bilang, nggak bisa ini karena ini dari umat untuk umat. Kami nggak melihat agamanya, nggak melihat warna kulitnya. Ini dari umat untuk umat, itu aja. Jadi kami mau langsung terjun ke rumah masing-masing. Walaupun itu daerahnya masih terendam, masih banyak lumpur, kami turun. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya, alhamdulillah karena dibantu teman-teman Laskar tadi, Laskar Mujahid, ada 2-3 orang yang turun untuk ngawal, dibukakan jalan jadinya. Daripada ribut, alhamdulillah. Ya kan bawa namanya, yang bawa kan namanya organisasi Islam, tapi tujuannya kemanusiaan. Daripada ribut dengan organisasi Islam, lebih bagus udah lepaskan aja kan gitu. Mungkin prinsip mereka begitu kali. Iya. Seperti itu. Masya Allah. Yang kita khawatirkan ini indomisasi nih. Mudah-mudahan bisa diantisipasi. Insya Allah Bang, insya Allah. Iya. Itu aja sih laporannya. Habis ini memang mau berangkat setelah makan siang. Siap Bang. Allahu Akbar. Dinda, Uniripa dan Fandi, mohon maaf saya mau nanya. Kemarin katanya yoga ini sholat Jumat, betul? Iya Bang. Ada bukti dia sholat Jumat atau video? Ada foto masjid. Kalau waktu dia sholat first time itu pertama kali, ada foto masjid dikirim ke saya. Maksudnya foto masjid kan bisanya foto masjid adekku. Maksudnya dia sholat masuk ke dalam masjid. Nggak ada fotonya kalau dia masuk ke dalam masjid. Cuman foto masjid dari luar. Ya, foto masjid dari luar masuk dia.
sholat. Al-Quran ada, dia beli baju koko, ada semua. Dia video call sama saya, ada fotonya juga dia kirimkan sama saya kalau tidak salah itu. Iya, Masya Allah. Jadi saat dia pelarian dia, menghindar dia dari rumah, itu pakaian di badan ke rumah kawan dia. Nah, ke rumah kawan dia karena katanya mau dicari sama keluarganya di rumah-rumah kawannya, dia menghindar. Saya suruh lah, kau pergi cari tempat tinggal lah. Keluarlah dia. Nah, sudah di video call juga sama kita, sama Uni, tempat dia tinggal, mau tinggal di situ kan sementara. Nah, udah ada. Tapi gini bang, ini kan kawannya ini, tempat dia tinggal di rumah itu, di tangannya itu dikasih 10 juta. Terus diancam dia, ambil uang ini, kau sampaikan di mana tempatnya dia tinggal. Kan hanya kawannya itu yang tahu. Yoga di mana. Selalu main uang ya? Nah, selalu main uang. Bahkan tawaran ke saya itu sudah 150 juta, saya tolak sampai sekarang. Iya. Ada yang nanya, bisa nggak? Ada yang tahu alamatnya Yoga nggak di sana? Cuman kawannya saja itu yang kita harus hubungi. Uni kan sudah ambil tadi nomornya Uni ya. Bisa tolong ditelepon itu Uni ya. Temannya itu Muslim? Ya, Muslim dia. Kalau ada yang tahu alamatnya, tim akan segera memantau seperti itu. Itu aja sih pertanyaan dari Pak Arif. Bang coba minta alamat, begitu. Ya. Ya nanti teman-teman dipantau aja. Jadi nomornya ini sudah nggak aktif ya si Yoga ya? Uni tadi checklist 1 waktu di chat sama Uni. Sudah nggak aktif WhatsApp-nya. Handphonenya itu kan pernah dibanting. Dia ganti handphone. Tapi tetap dia simpan nomor-nomor kita di email. Jadi aman nomor handphone. Oh iya, nggak aktif nomornya, betul. Tapi kok saya hubungi... Ada bukti juga Olan. Ada bukti Olan juga chat sama saya. Sudah didapat, sudah ditahu lokasinya sama tulangnya. Kayak gitu. Tapi saya hubungi Pak Bom masih aktif nomornya. Daerah mana si Borong-Borong? Iya Kanda, si Borong-Borong. Mungkin gini Kanda ya, kita untuk sekarang kan kita ini tidak dapat berbuat apa-apa dari diri kita sendiri kan sekarang ini. Ya mungkin juga teman-teman bisa dibawa. Kita doakan saja beliau, Yoga, adik kita. Semoga dilindungi oleh Allah. Itu aja dulu yang bisa kita lakukan, amin. Jadi kita doakan dulu beliau. Iya, Masya Allah. Ini fenomena belakangan ini makin... Jadi gini Bang Zuma, penganiayaan yang dia terima itu dia tidak pernah cerita ke orang lain selain ke saya. Contoh, setelah waktu dia sunat, kemaluannya ditendang. Alamak. Sama kakaknya ditampar 4 kali. Sakit kepala dia. Angkat 3 orang tulangnya itu, angkat dia, pegang dia, terus dipukul hidungnya berdarah, dipukul mulutnya berdarah. Enggak, Pak Mas Pandi, semua itu ada nggak ada rekam sebenarnya? Nggak ada Bang, nggak ada Bang Andi, nggak ada kalau rekaman. Tapi bukti informasinya bahwa dia mengalami keadaan itu ada? Ini yang repot Bang, karena informasi terakhir dari kawannya itu, yang tempatnya tinggal itu, dia ada luka, bukan luka sih, ada biru-biru di belakang dia. Nah dioleskan sama ibunya kan, ibunya yang kawan dia itu. Menangis juga katanya ibu kawan dia itu waktu dioleskan. Kawannya Muslim? Ya, kawannya Muslim. Oh ya, sudah ada nggak nomor kontaknya tuh? Ada sama Uni, saya sudah kirim Bang. Coba ditelepon sekarang. Uni monitor Uni Rifah. Itu Agung itu namanya. Afwan Bang Zuma, potong sebentar sedikit saja. Silakan. Ini insya Allah habis acara Kodondi ini kemungkinan kita akan rapat, juga akan ada kita alami nanti mirip kasusnya seperti kasus Nada di Sidikalang. Tadi Anda dengar sedikit dari Bang Zuma, ada sedikit kasus, maksudnya kalau memang itu menjadi fokus concern umat Islam, kami siap tampung kalau wilayah Sumut. Maksudnya jadi agenda kami, jadi biar sekalian nih. Kalau memang harus memakai kekuatan penuh,
maka kita akan turunkan 100 laskar ke sana. Kayaknya mungkin kasusnya berat ya, karena ada penganiayaan. Belum Bang, masih diduga Bang ya, belum. Oh, masih diduga, baik. Mungkin saya kasih kronologisnya gini ya Bang. Jadi baik. Yoga ini dia lokasi rumahnya itu di Siborong-Borong namanya. Itu ya Bang. Itu. Saya sedang, kalau KTP dan identitas dia memang belum sempat dia kasih ke kita. Tadinya dia mau kasih, cuman karena qadarullah orang tuanya sudah tahu beberapa waktu lalu, 4 hari lalu, sampai pada akhirnya identitas dia semuanya itu, kalau mungkin yang saya dengar itu dibakar. Iya. Abang coba di mute dulu biar kami di sini, soalnya abang noise banget di situ. Tapi abang dengar aja poin saya. Nah, identitas dia menurut pengakuan Yoga sendiri itu diambil dan dia hanya membawa pakaian yang di badannya aja, dan saya nggak tahu mobilnya ditinggal di rumah, ATM semua ditinggal, KTP ditinggal di rumah, perlengkapan dia ditinggal di rumah. Nah, bahkan dia tinggal di rumah salah satu sahabat dia. Saya barusan teleponan dengan temannya itu. Nah, untuk saat ini saya kasih info ke temannya untuk cross check Yoga di tempat dia yang sekarang ini. Karena tadi Fandi bilang dia sudah ketahuan sama saudara-saudaranya. Nah, saudara-saudaranya ini itu bukan cuman Olan. Ada tulang-tulangnya, ada abang-abangnya. Kesaksian di terakhir kemarin dia sempat ditampar sama tulangnya. Itu. Ya, jadi dia 9 berkeluarga, anak ke berapa ya? Ada adiknya lagi 2 orang, anak ke-6 ya, anak ke-7 berarti. Nah, jadi paman-paman keluarganya dia keluarga besar. Itu. Nah, jadi dia yang dia khawatirkan sekarang itu pemaksaan untuk disuruh balik ke rumah. Dan yang kita khawatirkan sebagai orang manusia biasa yaitu kekerasan. Itu yang kita khawatirkan. Karena dia memang sudah pernah ditampar. Dan itu disaksikan bicara perkataan pengakuan ditampar itu bukan secara ini ya, intern ya kita dapat, tapi justru di hadapan publik. Kita punya videonya. Dia sempat ditampar. Walaupun dia jadikan lelucon tamparan itu. Tapi itu fakta. Kata menurut dia. Barusan saya udah komunikasi dengan temannya dan temannya akan menuju ke tempat dia. Mudah-mudahan. Tapi andai dia tidak bisa lagi komunikasi karena terakhir saya centang satu sama Yoga. Komunikasi terakhir itu sama dia itu jam 14.34. Sekarang 16.46. Terakhir Fandi dapat info kalau dia kirim chat itu bunyinya begini. Bunyinya, "Bang, hancur aku, tolong aku Bang." Itu bunyinya. Gitu. Jadi gitu Bang Gapai ya, dari pihak Gapai kalau memang mau berkoordinasi, saya nanti sedang cari lokasi, karena Yoga ini ada showroom yang kabarnya milik dia sendiri di daerah Siborong-Borong itu, showroom mobil bekas. Jadi kalau itu sudah diketahui ya tahulah di mana lokasi Yoga. Mungkin begitu. Alamat jelasnya belum kita dapat teman-teman, karena temannya Yoga juga berhati-hati ya memberikan informasi. Sepertinya dia juga diberikan ini sama Yoga untuk berhati-hati menerima informasi, dan temannya sekarang sedang on the way mencari ke tempat si Yoga berada sekarang gitu. Ini tuh ya, kawannya ini Muslim ya, kawannya Muslim dan orang Padang temannya ini. Barusan saya sedang ngobrol kok. Gitu. Ya silakan Bang Zuma dilanjutkan. Mungkin untuk sementara kita hanya bersabar dan menunggu ya, berdoa kepada Allah supaya ini anak nggak apa-apa. Tapi kalaupun terjadi sesuatu yang meresahkan, nanti kita ya mohonlah dari pihak Gapai atau pihak API di Sumatera Utara untuk melakukan tindakan yang pertama sekali, yaitu mencari tahu titik lokasi. Dan saya sudah minta beberapa teman untuk cari lokasi dia, dan mudah-mudahan kita dapat secepatnya. Kalau sudah nanti gampang berarti koordinasikan. Itu aja. Silakan Bang Gapai dan Bang Zuma dilanjut diskusinya. Oke, baik. Syukron jazakallahu khairan nih. Baik, Anda udah dengar sekilas yang bisa Anda tarik. Ya memang ada ya trouble berarti ya Uni ya. Ya itu tadi sudah Anda perdengarkan dengan Ketua Gapai juga Ustadz Gustin. Nah, jadi perintah Ustadz Gustin nanti coba kita akan koordinasi dengan
tim kita yang khusus di bidang IT juga, kalau memang untuk melacak dalam hal ini MCA itu. Ya, Masya Allah. Itu kita ada juga timnya yang kemarin juga membantu untuk pelaporan STT Nias, itu dibantu Muslim Cyber Army juga dengan pergerakan bawah tanahnya di Gapai, tim IT-nya lah kita katakan. Nah, nanti Ana langsung akan koordinasi dengan Bang Dazuma nanti untuk kronologis lengkapnya lah. Nah, nggak mungkin kita nggak mungkin kita membukanya di dalam forum. Nah, seperti itu untuk belakang layar aja, Bang. Nah, baik, siap. Nanti kalau bisa Fandi koordinasi sama Bang Gapai lewat chat. Jadi informasi terkini dari Fandi sama aku nanti bisa kita kasih ke Bang Gapai gitu. Karena biasanya yoga itu cuman saya suruh dia menghafalkan nomor saya dan nomor Fandi. Dan kemarin dia sempat catat. Jadi waktu handphonenya dipecahkan sama keluarga, saya sudah duga. Saya bilang ke dia, kamu simpan nomor ini, kalau perlu hafalkan. Dan dia catat di kertas kecil di dompet dia. Nah, dompet dia kemarin diambil sama keluarga. Itu kenapa waktu dia handphonenya pecah terakhir itu, dia beli handphone baru itu, dia bisa dapat nomor aku sama Fandi. Karena aku suruh catat di kertas kecil. Nah, terakhir memang aku suruh dia kalau bisa dihafalin nih nomor satu orang aja, Fandi terserah, nomor aku terserah gitu. Supaya kalau seandainya pun dia nggak naikkan udah sondi itu Fandi. Kalau seandainya dia bisa kehilangan handphone ya, dia masih bisa menghafal nomor kita pakai nomor handphone temannya atau siapapun gitu. Open yang dari Open itu sendiri 2018 itu komentar. Iya. Oke, untuk sementara barangkali itu ya teman-teman sekalian yang pada intinya tambahan sedikit Bang Zuma. Iya, tambahan sedikit abangku. Tambahan sedikit adalah saya punya rekaman. Saya ada, kalau tidak salah kita bisa lihat ya, ada aksi-aksi dari Olan yang itu bisa itu masuk ke pidana sebenarnya, pengancaman atau apa ya, seperti dia menyebarkan membayar orang untuk menemukan yoga dengan nominal 10 juta seperti itu ya. Dan itu indikasi yang kita lihat bahwa memang ada pencarian ke keluarga yoga sendiri gitu. Jadi kenapa saya katakan saya harus sampaikan apa yang disampaikan oleh Olan itu sebagai motivasi kenapa kita harus bantu ya, karena adanya indikator akan ada tindakan dari pihak keluarga yang disampaikan dari mulutnya Olan. Berkali-kali Olan menunjukkan ketidaksenangannya dan itu terdokumentasi di YouTube. Jadi tidak menutup kemungkinan hal-hal buruk itu terjadi, seperti kayak pemukulan, karena memang yoga sendiri mengakui dia pernah dipukul Olan. Itu ke saya, dia bilang. Nah, ditampar itu di publik. Saya tidak mau sampaikan ini kemarin karena memang yoga suruh saya tidak usah terlalu up dulu di publik. Tapi ternyata Olan juga menyuruh untuk cari yoga dengan biaya 10 juta bahkan sampai 30 juta. Kurang lebih seperti itu. Mungkin Bang Zuma sebagai motivasi ya, kita tahu bahwa adanya indikasi tindakan yang menemukan si yoganya. Oke, kita alihkan sejenak ya, ini kegiatan teman-teman kita. Alhamdulillah hari ini adalah Milad Api Riau ya. Kita dengarkan siaran langsung dari sana sejenak. Silakan Kanda Sondi monitor. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Paman. Ya Paman. Ini kami lagi berkumpul adik-adik Api Riau. Alhamdulillah hari ini ngurus Api Riau lagi memiliki miladnya pertama. Dihadiri juga oleh Mas Bi. Alhamdulillah pagi sudah donodara. Min kata sambutan atau sekapur sirih lah daripada Dinda Zuma, Dinda Rifa, Natali, biar jadi motivasi. Kecuali Pandi ya, kalau Pandi nggak usah, Pandi masih anak-anak. Pandi nggak usah. Supaya ada motivasi buat adik-adik pengurus sapi ini ke depan seperti apa. Silakan Dinda Zuma. Nanti saya yang belakangan, Kanda. Saya yang rangkum semuanya nanti. Biasa. Adik-adik kita dulu. Oke, silakan kalau gitu Dinda Natalia apa dulu, silakan.
supaya ini untuk dapur sini aja. Ini hari ini ini lagi ngumpul semua ini. Silakan Ripa. Ripa. Ya, Paman. Tidak dengar kali ya. Dinda Natali. Apilio kan udah. Juga ya, Dinda Natali. Oke, yang Apilio tolong di ini kan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sahabat kita dari Gapai silakan. Sebagai sahabat kita dalam perjuangan ya, dalam perjuangan kemudian untuk menjaga akidah umat Islam dari gerakan-gerakan pemurtadan. Di sini ada sahabat kita, ustadz kita dari Gapai yang sejauh ini bersama-sama dengan kita berjuang di lapangan di Sumut, mungkin ingin memberikan sepatah kata untuk sebagai penyemangat kita dan sebagai penyambung silaturahmi antara Gapai dan API. Silakan, akhi, fadal. Baik, alhamdulillah, jazakallah khair. Pertama ini acara miladnya API Riau ya. Kami dari Gapai turut mengucapkan selamat milad ya, milad buat API Riau. Semoga perjuangan untuk menegakkan tauhid di bumi Allah ini, khususnya di Indonesia sekaligus, itu semakin kuat. Sebagaimana Allah telah berfirman bahwasannya di dalam Al-Quran itu, peganglah, genggamlah agama itu dengan menggunakan gigi gerahammu. Maksudnya itu tauhid itu tetaplah dijunjung tinggi gitu. Dan janganlah mau kita menukar akidah kita tuh dengan perkara-perkara duniawi. Karena di Gapai itu sendiri kita sebuah wadah atau kumpulan dari ormas-ormas Islam yang ada di Sumatera Utara itu ada lebih dari 60. Sekarang kita lagi buat fakta integritasnya untuk menyatakan bergabung. Jadi memang kita tidak ada unsur politik di situ, kami tiadakan, hanya khusus perkara keumatan saja ya, atau perkara keakidahan Islam, nah seperti itu. Jadi untuk buat teman-teman API Riau, semoga apa yang diinginkan dan ingin dicapai segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling itu yang bisa kami sampaikan secara singkatnya. Tafadhol. Masya Allah. Terima kasih Bang. Yang lain, Dinda Uniripa mungkin, Dinda Natali, ada yang ingin disampaikan, silakan. Baik, terima kasih. Kalau nggak ada, saya hanya ingin menghimbau ya, himbauan aja kepada sahabat-sahabat yang ada di Apologet Islam Indonesia Riau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita memperingati kemudian milad ya, kita bersyukur kepada Allah. Sahabat-sahabat pejuang kita yang ada di Riau ini sudah memperlihatkan kemudian eksistensinya ya, keseriusannya kemudian di dalam menjaga akidah umat, karena ini adalah hal yang sangat prinsip ya, di dalam bangsa yang majemuk ini dibutuhkan kemudian adanya kekuatan dari sahabat-sahabat yang peduli terhadap gerakan-gerakan yang ada di luar Islam, yang cakupannya, muatannya, visi misinya itu adalah memurtadkan. Adanya gerakan-gerakan pendangkalan akidah, seruan-seruan dan ajakan-ajakan keluar dari Islam dengan metode, dengan cara, dengan apapun ya, yang kita lihat nyata di mata kita selama ini, yang konsentrasi penuh dengan gaungnya itu menasional bahkan internasional untuk melakukan perlawanan secara online terkait dengan gerakan-gerakan di luar Islam. Untuk itulah kemudian sahabat-sahabat sekalian, kepada Apologet Islam Indonesia yang ada di Riau, Masya Allah, terima kasih atas perjuangannya, terima kasih atas pencapaiannya. Jalankan terus program kita, program jangka pendek, program jangka panjang untuk mengawal akidah umat Islam
agar senantiasa tetap terjaga, tidak mudah kemudian dinodai oleh orang-orang yang menginginkan kemudian adanya pemurtadan terjadi kepada kita dan generasi berikutnya. Harapan saya ke depan kepada API Riau untuk melakukan kaderisasi terhadap pendalaman materi akan pentingnya apologet ini. Apologet Islam, materi-materi kristologi, materi-materi islamologi yang harus ditanamkan kemudian. Saya titip program sahabat-sahabat Riau supaya kalau bisa memungkinkan dijadikan sebagai program jangka panjang, seluruh masjid yang ada di Riau yang mengadakan kemudian acara kegiatan-kegiatan majelis taklim atau TPA yang ada untuk diadakan kegiatan secara berkesinambungan, ya, pemahaman materi apologet Islam di usia dini, supaya anak-anak kita itu dari kecil, dari usia dini mereka mengerti bahwa di sekeliling mereka ada ancaman-ancaman pendangkalan akidah bahkan sampai kepada gerakan pemurtadan. Nah, ini kehadiran API ya untuk menghalau gerakan itu, sehingga kami mohon bahwa visi misi kita yang cakupannya adalah program yang ada untuk dijalankan bagaimana memberantas buta materi apologet Islam terhadap generasi muda dimanapun berada, khususnya di Indonesia ini. Seperti itu adanya. Dan juga kepada teman-teman yang ada di AMPI di provinsi lain juga bisa menjalankan, menggalakkan program kita ini, program buta materi apologet Islam. Jadi apologet itu adalah pembelaan akidah Islam dari rongrongan dan ajakan kemudian dalam meninggalkan akidah Islam ini. Nah, begitu juga kota-kota yang ada di Indonesia yang belum terbentuk apologet Islam Indonesia, mari segera untuk membentuk wadah ini. DPW bisa, DPC bisa, untuk kemudian kita bersinergi. Di Indonesia kemudian ada wadah berupa apologet Islam Indonesia yang bisa bekerja sama dengan aliansi-aliansi ormas-ormas Islam yang ada di tempat bermukim, saudara-saudara yang menginginkan hal tersebut. Masya Allah. Oleh karena itu sekali lagi, sahabat yang tinggal di provinsi yang belum ada API segera menghubungi API pusat untuk dibentuk pengurus DPW demi untuk menggalakkan kemudian anti pemurtadan secara nasional. Tentu dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang tidak melanggar hukum yang ada di negara kita yang kita cintai ini. Saya kira begitu. Terima kasih sahabat-sahabatku yang ada di API Riau. Semangat terus berjuang. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Wah, ini bajunya ini, wah nakal juga ini bajunya nih. Afwan Bang Zuma, ini karena kita sudah mau berangkat lagi untuk fase 2 ngirim bantuan, kami dari Gapai mohon pamit dan mohon izin. Terima kasih atas waktunya yang disediakan sama kami, atas panggungnya yang begitu terhormat dan mulia ini di sore hari ini. Insya Allah amanah-amanah yang telah dititipkan ke kita akan kita salurkan kepada orang-orang yang berhak langsung. Nah itu. Terus ada tadi sambungan dari Ustadz Gustin juga selaku Ketua Gapai. Ada sedikit memang program. Gapai juga akan nanti memulai, sebenarnya sih sudah mulai ya, tentang kristologi ini. Nanti mungkin sumbernya akan diambil dari teman-teman API sendiri. Tentunya yang di Gapai ini pasti minta yang ahli-ahlinya. Dan alhamdulillah pusat komandonya Gapai dan API Sumut akan segera kita geser ke Masjid Agung Medan. Itu masjid terbesar di Medan setelah Masjid Raya Maksum yang ada di inti kota. Jadi kemarin kita sudah bekerja sama karena ini kebetulan ada acara Kodondi yang disponsori juga oleh IO-nya Gapai juga dalam safari dakwah tauhid. Nah ini tanggal 6 sampai tanggal 8 Kodondi kan ada di Medan. Nah dan ini di Gapai, mumpung Gapai lagi ada di sini nih, Bang Zuma di sini dan teman-teman apologet di sini, insya Allah kita akan mengundang Bang Zuma juga ke Medan
dalam waktu dekat. Mungkin di tahun 2025 awal sebelum Ramadan. Kemarin Ana juga sudah japri ke Bang Zuma, alhamdulillah memang sudah ada rencana seperti itu. Dan itu inginnya kita nanti wilayah-wilayah Muslim yang minoritas di Sumut. Target kita itu sih, atensi utama kita itu. Karena di dalam beberapa kasus bahwasannya ulama-ulama kita melihat, dewan-dewan suro kita juga melihat bahwasannya agama sering kali dicampur adukkan dengan adat istiadat. Benar, memang di dalam sumber hukum Islam di mazhabnya Hanafi boleh menggunakan hukum adat selama tidak menyimpang dari syariat. Namun nyata yang terjadi di Sumatera Utara yang muslimnya minoritas itu malah menyimpang. Nah itu menjadi fokus concern kita juga untuk menanggulangin itu. Bahwasannya ada koridor-koridor tertentu yang harus mereka ketahui. Nah itu makanya nanti dibutuhkan juga dari teman-teman apologet dalam sistem dalam pembelajaran kristologi. Seperti itu, memang itulah yang akan kita jalankan nanti. Ini big plan besar sih sebenarnya. Nah, ada beberapa juga ada kasus-kasus permutatan yang baik dari informasi yang kita terima, valid dari API sendiri, ada juga dari teman-teman aliansi atau ormas-ormas Islam yang lain, ada beberapa. Dan ini nanti juga yang disampaikan di live ini nanti akan kita analisa kembali. Kalau memang membutuhkan bantuan MCA, maka kita turunkan MCA nanti. Seperti itu, khusus yang itu. Baik, itu sekedar informasi saja karena kami juga akan mau bergerak kembali ke daerah Belawan. Ana mohon pamit untuk semua. Terima kasih sekali lagi untuk waktu dan panggungnya yang penuh keberkahan di sore hari ini. Akhir kata saya sampaikan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terpental Bang Zuma, ini terpental. Signal beliau mungkin tadi ini kayaknya. Tadi tiba-tiba jatuh. Ntar aku naikkan lagi. Ini udah kuundang Bang Zuma, kenapa belum bisa? Mungkin signalnya. Bang Zuma ini signalnya. Bang Jib, naik Bang Jib. Tadi sudah diundang Bang Jibril juga tapi tidak ini karena signalnya Bang Zuma mungkin ya. Coba Bang Zuma kirim permintaan dulu. Oh ini. Terpentalnya. Signal saya ini yang ditombak sama tentara Romawi. Siap Kanda. Iya. Ya tadi ini Dinda Ical yang tadi dari Gapa ini ya. Dinda Ical atau Yoga ini tadi? Alfi, monitor. Hadir. Tadi siapa yang naik dari Gapai ini? Ini sebenarnya kalimat itu apa? Yang dari Gapai tadi ini siapa yang naik ini? Bang Andi tadi yang panggil Bang Zuma. Bukan Alfi. Iya, bukan. Mute dulu, mute. Yang panggil tadi itu Bang Andi, Bang Zuma. Bukan, yang dari Gapai tadi itu deh. Dari Gapai itu Dinda Ical atau siapa tadi itu ya? Oh iya Ical katanya Ical. Oh Masya Allah. Ical kali. Oh Ical. Oh iya Masya Allah. Iya. Diambil alih dulu deh. Ini jaringanku lagi sakit kepala kayaknya. Ya, kalau sudah minum Potrex tadi ini. Siap. Iya, silakan. Dilanjut. Monitor ini dibesarin itu dong, Dinda Alfi. Dibesarin, coba pingin lihat ininya, benernya coba spanduknya ada nggak? Alfi dekatkan aja Bang Zuma ya. Iya, sebentar aja. Beliau lagi memberikan materi, nggak kan? Aman Bang Zuma. Oke, coba. Masya Allah, Subhanallah. Bapak siapa? Donor darah Temu Rama keluarga besar API Riau. Ya, Masya Allah. Ini saya juga titip pesan Dinda Alfi, tanggal 25 Desember itu diadakan kegiatan Hari Mu'alaf sedunia ya.
Meskipun kecil-kecilan, tak apa-apa. Dinda Alfi monitor. Monitor Bang. Iya. Nanti disampaikan kepada sahabat-sahabat Api Riau. Kalau bisa kita adakan hari mu'allab sedunia. Apakah itu pembacaan ayat suci Al-Quran secara bersama-sama pada tanggal 25 Desember itu. Oke? Rencananya kita mau mualafkan Bill Gates, Bang Da. Tanggal 25? Bill Gates, terus Elon Musk itu kan kita mualafkan mereka, Bang Da. Oh, bagus juga itu. Iya, kalau punya cita-cita jangan tanggung-tanggung ya Bang Da ya. Elon Musk, Bill Gates kita mualafkan. Paulus kamu mualafkan juga ya. Paulus. Kalau bom jangan bom. Jangan. Nanti nggak ada hiburan. Setelah acara ini kami akan roadmapkan juga bagaimana acara yang akan kami lakukan pada tanggal 25 Desember. Insya Allah dilancarkan juga seperti acara yang seperti inilah. Insya Allah kami buatkan juga. Amin. Diambil alih dulu, Dinda, dinaikkan dulu. Siapkan dan ini ada Bang Becok juga, nanti diajak aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diambil alih dulu Bang. Saya monitor dulu ini. Tukang kerja. Bentar. Oke, lanjut Bang. Sip. Ya mungkin nyambung yang tadi disampaikan Ical aja ya sedikit. Ya tim Api Sumut dan Gapai sudah tadi mencapai 2 titik sasaran yang sudah dibagikan bantuan dari netizen dan juga dari Api Pusat. Ya. Berikut ini kami akan bergerak lagi untuk wilayah 2 titik lagi. Mudah-mudahan nanti ada ketemu yang lain. Kami sudah siapkan juga beberapa yang kami sisakan. Yang jelas yang kami bagi ini yang belum terjangkau bantuan. Yang 2 tadi juga begitu ya. Memang benar mereka di sana belum terjangkau. Jadi ada satu masjid juga tadi yang alhamdulillah kita sempat bantu juga untuk bersihkan sedikit. Untuk kondisinya memang masih belum bisa dihuni. Kuman itu parah sih ya. Lumpur masih tinggi, di jalan aja susah. Semua pada sibuk lagi membersihkan lingkungan rumahnya. Ya mudah-mudahan yang kami tuju berikutnya ini udah lebih baik. Makanya kami buat yang kedua gitu, karena yang paling membutuhkan dulu yang kami tuju tadi pagi. Ini sekarang kita menuju arah ke wilayah pinggiran sungai Deli Hulu dan nanti di hilirnya dekat Belawan. Ya untuk kegiatan acara tadi yang dari Gapai sedang diupayakan, insya Allah segera. Cuman saya nggak tahu nanti hari malam sedininya nanti bagaimana, kita belum, karena jadwalnya ya, kalau memang nanti disamakan dengan jadwal Bang Juma, mudah-mudahan atau dengan ustadz yang lain gitu. Yang jelas ada direncanakan untuk di Sumut. Vi maunya Bill Gates diundang aja Vi, betul tuh Vi, biar cepet Vi. Itu aja mungkin, dilanjut Pandi.